Baiklah, kita akan bernyanyi lagu pembuka dari lagu Sion nomor 179. Nomor 179, Yesus terindah. Sebagai doa pembuka, kita undang kesediaan Pak J. Sihotang, Ketua Jemaat Ebenezer. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang kami rasakan satu hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali Tuhan di acara Zoom ini untuk Rabu malam kami. Ya Tuhan, kami sebentar lagi ingin mendengar sedikit dari firman-Mu, bila firman-Mu ini tertanam di hati kami masing-masing dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, acara ini kami serahkan ke tangan-Mu saja Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami berucap syukur. Amin. Amin. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan lagu pujian, lagu yang indah yang akan dibawakan oleh Melodi Turangan. Kesempatan ini kami persilahkan buat anak kami, Melodi. Read your Bible every day, every day, every day. Read your Bible every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible every day, and you grow, grow, grow.
Don't read your Bible, don't pray every day. Don't pray every day, don't pray every day. Don't read your Bible, don't pray every day. And you sing, sing, sing. And you sing, sing, sing. And you sing, sing, sing. Don't read your Bible, don't pray every day. And you sing, sing, sing. Read your Bible every day, every day, every day. Read your Bible every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible every day, and you grow, grow, grow. Terima kasih buat melodi. Nyanyian seorang anak kecil, ya. Maknanya sangat besar. Baca Injil, baca Alkitab tiap hari, kamu bertumbuh. Nggak usah baca Alkitab, nggak usah berdoa. Maka kamu akan tenggelam semakin dalam. Makasih ya melodi. Di mana ini melodi? Terima kasih nakku, Tuhan berkati menjadi penginjil malaikat kecil melalui lagu. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, Siapakah Aku? Yang dibawakan oleh Ibu Guru kita, Ibu Desi Liana Huta Barat. Waktu dan kesempatan dipersilahkan. Oke, terima kasih dan selamat malam bagi kita semuanya. Merupakan suatu kesempatan diberikan waktu bagi kita untuk bisa berbakti, memuji nama Tuhan, dan juga bisa menyampaikan firman Tuhan di kebaktian Rabu malam ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Sebelum firman saya bawakan, kita sama-sama berdoa. Bapa surga, terima kasih banyak. Tuhan tetap memberikan kami kekuatan, kemampuan, kesehatan untuk bisa melakukan kebaktian kami pada hari ini. Tuhan, serahkan Roh Kudus-Mu supaya firman yang akan dibawakan ini bisa menjadi kekuatan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, pada malam hari ini saya mengambil sedikit firman Tuhan. Saya mengambil dari firman Abraham. Firman Abraham saya mengingatkan kembali, karena saya pun diingatkan kembali bagaimana Abraham berjalan bersama dengan Tuhan, melewati hari-harinya, sehingga perjalanannya itu berhasil di dalam kehidupannya. Saya bisa katakan dia berhasil di dalam kehidupannya karena dia orang yang diberkati, baik dari segi harta benda maupun dari keturunan. Dan merupakan suatu teladan, ini merupakan suatu teladan juga bagi saya, cerita tentang Abraham ini. Mengapa saya katakan sebagai teladan? Karena dalam segala hal buat saya dia tuh luar biasa. Dalam segala hal dia benar-benar diberkati. Nah, janji-janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham pada masa dia hidup juga itu masih berlaku bagi kehidupan kita sekarang ini. Nah, janji-janji itu bisa kita lihat pertama-pertamanya itu ketika Abraham dipanggil oleh Allah. Kemudian Tuhan sudah memberikan janji baginya bahwa dia akan menjadi suatu bangsa yang besar. Sehingga semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Saya juga kaum di muka bumi ini. Saudara-saudara juga kaum yang ada di muka bumi ini. Oleh karena Abraham, kita juga tetap akan menjadi apa? Mendapatkan berkat. Berkat yang luar biasa yang sudah diberikan Tuhan kepada Abraham, janji yang dia penuhinya. Dan saya meyakini juga
janji itu akan berlaku sampai kepada kita saat sekarang ini. Nah, kita boleh buka bersama di dalam kitab Kejadian pasal 13. Nah, di situ saya mengambil kisah Abram dan Lot ketika mereka berpisah. Ketika Abram dan Lot diberkati oleh Tuhan, mereka memiliki harta yang bisa dikatakan berlimpah. Bahkan Lot yang ikut bersama dia pun juga mendapatkan berkat. Karena Tuhan sudah katakan, siapa yang memberkati si Abram akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mengutuknya akan dikutuk juga. Oleh karena Abraham, semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Lot merupakan kerabat daripada Abraham ini juga mendapatkan berkat yang sama sebagaimana Abram diberkati memiliki kambing, domba, dan lembu. Begitu juga siapa? Si Lot. Tetapi ada permasalahan. Di dalam Kejadian 13 ayat 6, di situ firman-Nya menyatakan bahwa tempat untuk Lot dan Abram itu beserta dengan harta milik mereka sudah tidak cukup lagi tempat itu. Sehingga katanya di ayat 7, terjadilah perkelahian antara gembala Abraham dan para gembala Lot. Nah, di sini juga saya mengambil satu makna. Sering kita ketika Tuhan memberkati kita, berkelimpahan, harta yang berkelimpahan itu bisa memutuskan hubungan persaudaraan di antara saudara bersaudara. Dan ini menjadi suatu pelajaran mengingatkan saya terutamanya, jikalau kita memiliki sesuatu hal yang lebih diberkati oleh Tuhan, janganlah sampai harta tersebut menjadi apa? Pemisah. Nah, Abram sudah memahami hal tersebut. Dia tahu kalau Lot itu adalah kerabatnya. Dia tidak mau sampai terjadi apa? Perkelahian, perpecahan. Kemudian Lot diizinkan oleh Abram untuk mengambil tempat supaya mereka berpisah. Abram memberikan kesempatan kepada Lot. Ini merupakan suatu pelajaran juga. Ya, saya yang mengambil poinnya di sini. Abram adalah, kalau dikatakan kalau dalam tutur orang Batak bisa jadi dia mungkin si Abram ini bapak tuanya. Nah, bisa jadi kan, karena dia adalah anak daripada keturunan daripada kerabatnya. Kalau dari tutur orang Batak, kalau dia sudah lebih tua, saya rasa dia harus lebih dihormati. Lot harus lebih menghormati siapa? Si Abram. Banyaknya kebiasaan kita sebagai manusia ini, kalau kita sudah lebih tua, kita biasanya suka apa? Yang mengatur, supaya teratur. Tetapi pada Abram itu tidak ditemukan di dalam Kejadian pasal 13, tapi dia memberikan kesempatan kepada siapa? Kepada Lot. Silahkan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Itu juga sebaliknya. Jika engkau ke kanan, saya ke kiri. Silahkan. Nah, kemudian Lot mengambil kesempatan. Dia memilih lembah Jordan. Lembah yang penuh dengan yang banyak airnya, di sini dikatakan dia seperti taman Tuhan. Saya belum pernah ke taman Tuhan, tapi mungkin ya seperti ciptaan Tuhan di Taman Eden, itulah dalam pikiran saya. Karena dikatakan lembah Jordan itu seperti taman Tuhan. Dan Abram menetap di tanah Kanaan. Di sini Abram tidak menunjukkan kecongkakan di hatinya. Karena dia lebih tua, dia tidak mau menang sendiri. Dia mengalah kepada Lot. Nah, ini yang sering terjadi dari segi kemanusiaan. Saya pun sering seperti hal seperti itu. Karena saya lebih tua, ya maunya saya yang mengatur. Abram itu, si Abram dengan si Lot, keponakannya Lot, maunya ya Lot itu hormatlah kepada siapa?
kepada Abram. Apa yang diputuskan Abram, maunya Lot ikutlah. Tapi itu tidak terjadi. Dalam firman Kejadian pasal 13, hal itu tidak terjadi. Karena Abram tidak mau menang sendiri. Abram menerima tanah bagian yang tidak sesubur yang dipilih Lot. Kalau saya disuruh pilih hal seperti itu, pasti saya pilih yang bagaimana supaya ternak saya makan. Tanah yang subur. Saya lebih makmur. Tapi itu tidak terjadi kepada siapa? Kepada Abram. Satu hal yang paling saya suka di sini adalah Abram mengambil pilihannya itu bersama dengan Tuhan. Karena Abram menerima tanah bagian yang bukan menjadi pilihannya. Tetapi tanah yang diberikan oleh Tuhan itu diberkati. Diberkati oleh Tuhan. Di dalam Kejadian 13 ayat 15, Tuhan katakan di situ, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Di sini janji Tuhan sudah Sudah mulai didengungkan kembali kepada Abram. Kalau keturunannya akan berada di tanah yang diberkati oleh Tuhan tersebut. Saya di sini belajar meyakini jika hubungan kita akrab dengan Tuhan, saya rasa kita tidak perlu ada rasa ragu, takut melakukan suatu pekerjaan yang memang kita harus kerjakan. Jika kita punya hubungan dengan Tuhan, kita harus punya suatu keyakinan bahwa pekerjaan yang kita kerjakan itu akan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita tinggal. Sama seperti si Abram dan Lot, Lot dikasihnya memilih. Dan karena dia yakin Tuhan akan memberkati tanah yang ditempati oleh si Abram ini. Kemudian poin yang saya suka ambil dari kehidupan Abram ini adalah kemanapun Abram berpindah tempat, dia selalu mendirikan mezbah. Kemanapun dia bersinggah, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini merupakan hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Kalau saya keluar rumah, memang kami berdoa dulu semua. Tapi ada hal yang tertinggal. Ketika kami sampai di rumah, sering dilupakan untuk berdoa. Sering dilupakan untuk berdoa. Sebaiknya memang ketika kita keluar dari rumah, kita berdoa, sampai juga di rumah, kita berdoa. Karena itu merupakan hubungan yang erat kepada Tuhan. Nah, kemudian saya kembali mengkaitkan kehidupan dan janji Tuhan kepada Abraham ini berlaku bagi kita sampai sekarang ini. Di dalam kehidupan pandemi sekarang ini, bila mana kita memahami bagaimana gejolak dunia ini, sebenarnya tidak ada ketakutan yang harus kita alami. Kenapa? Karena kita ini juga keturunan Adam. Adam keturunannya secara rohani. Sebagaimana Abram menerima janji dan berkat itu, maka janji dan berkat itu juga masih berlaku bagi kita sebagai keturunannya. Apa yang perlu kita takutkan? Nah, ini yang sering menjadi sesuatu hal yang sering mendengung gitu. Janji Tuhan itu katanya tetap berlaku atas kita. Ketika saya ini kemarin sakit, ada banyak waktu untuk merenung. Ada banyak waktu yang untuk merenung, benarkah? Kenapa hal tersebut terjadi kepada saya? Kenapa ketakutan itu terjadi kepada saya? Karena saya sering lupa kalau pada dasarnya saya itu adalah anak Abram. Saya suka lupa. Sehingga saya menjadi apa? Takut. Saya menjadi khawatir. Saya pelajari firman Tuhan bahwa janji Abram masih berlaku juga bagi kita.
Sama seperti pelajaran-pelajaran sekolah sahabat yang lalu. Tapi kenapa saya takut? Saya sering apa? Tidak memaknai, tidak merasakan, bahkan sering lupa. Kalau pada dasarnya saya ini adalah keturunan daripada Abram secara rohani. Terkadang saya takut meninggalkan kenyamanan. Bagaimana akhirnya nanti? Saya lebih senang dengan kenikmatan yang membuat rasa saya itu nyaman dan damai. Padahal saya jauh dari Tuhan. Ketika gelombang pasang surut kehidupan itu berlaku atas kehidupan saya terus langsung merasa apa? Bagaimana Tuhan ini? Takut. Apa yang akan terjadi? Saya takut. Karena apa? Hubungan saya dengan Tuhan itu tidak seperti Abram kepada Tuhannya. Saya tidak menyadari bagaimana besarnya kuasa Tuhan itu kepada Abram berlaku juga atas saya. Kemudian sebagaimana Adam ketika di Taman Eden. Ketika di Taman Eden dia juga merasakan takut. Kenapa Adam dan Hawa merasa takut? Karena dia tahu dia telanjang. Dia tahu bukan telanjang hanya secara fisik, tapi telanjang dalam arti bahwa dia telah kehilangan hubungan yang suci dengan Allah. Sehingga Adam takut. Kita pun sering seperti itu karena suatu pelanggaran yang kita buat. Hubungan itu berarti apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu sering menjadi apa? Retak. Sehingga hal tersebutlah yang membuat kita menjadi takut. Selalu takut. Apa lagi hal yang membuat kita selalu takut pada saat sekarang ini? Ketidakpercayaan kita akan kebaikan Tuhan. Ketidakpercayaan kita akan firman-Nya. Penolakan terhadap kuasanya yang luar biasa bagi kita. Itu sering membuat kita takut karena sering kita abaikan. Saya juga sering kalau sedang tidak punya duit, bagaimana hari besok? Saya mulai hitung mundur. Apa yang saya hitung? Ketika saya seperti ini, ada jalan keluar Tuhan berikan. Sampai sekarang saya masih hidup. Ketika saya seperti ini, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Terselesaikan masalah tersebut. Menghitung bagaimana kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kami. Nah, kepercayaan harus ditumbuhkan kembali. Kepercayaan kepada siapa? Kepada firman-Nya. Karena firman-Nya lah yang menjadi pegangan bagi kehidupan kita supaya kita tidak takut. Ketakutan itu katanya di sini merupakan bagian yang alami dari hidup kita. Tidak ada manusia di sini tidak mengalami ketakutan. Karena hidup di dunia ini penuh dengan dosa. Tetapi seringkali ketakutan itu datangnya berasal dari ketidakpercayaan kita akan kebaikan Tuhan. Ketakutan itu sering berasal dari ketidakpercayaan kita terhadap firman-Nya. Ketakutan itu sering terjadi karena apa? Kelupaan kita kepada pimpinan Tuhan, janji Tuhan kepada Abram. Sering kita lupa. Sehingga kita merasa apa? Dia benar-benar tak berdaya. Ketakutan yang luar biasa. Ada banyak ayat-ayat yang menjanjikan atau yang memberikan janji yang bisa menguatkan kita kembali. Jika kita membaca firman Tuhan. Dalam Yesaya 35 ayat 4, di sana bisa dibaca, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang, Ia sendiri yang datang menyelamatkanmu. Banyak kita sekarang ini yang suka apa? Mengalami tawar hati. Tuhan kembali ingatkan. Mari, jangan kita abaikan kepercayaan kita kepada janji-janji firman Tuhan.
Di dalam buku Yesaya 43 ayat 1 juga di sana dinyatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apa yang mau kita takutkan lagi? Tuhan sudah nyatakan bahwa kita ini kepunyaan siapa? Tuhan. Janji kepada Abraham akan berlaku juga bagi kita. Jika kita memiliki hubungan erat, hubungan yang suci kepada Tuhan, jangan karena dosa hubungan itu menjadi retak. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Sehingga ada banyak ketakutan yang menyerang kita. Ketika saya telepon teman saya di sini, saya yang tertawa. Kenapa? Saya telepon tetangga dan teman di sini, saya bilang, halo kawan, saya kena COVID. Dia yang lemas. Bagaimana keadaanmu? Saya bilang, saya nggak apa-apa. Benar. Dia yang ketakutan, saudara. Akhirnya membuktikan kalau saya itu tidak seperti yang dia pikirkan, saya keluar. Dia lihat saya berjalan, saya berdiri. Lantas ketika mereka lihat saya, waduh, tolong jangan kamu keluar, kamu di rumah saja. Jadi saya bilang, saya bukan keluar mau menghampiri kalian. Saya bilang, enggak usah takut. Tapi saya hanya mau minta tolong. Apa? Ambilkan tolong pepaya dan temulawak, saya bilang. Nah, mereka rame-rame ambil. Saya yang sakit, mereka yang ketakutan. Nah, ketakutan ini merupakan satu hal yang alami. Sejak kejatuhan nenek moyang kita berada di Taman Eden. Yesus meyakinkan kita. Dia katakan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dalam Lukas 12 ayat 7. Dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Kembali Tuhan mengingatkan, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saya hanya kembali mengingatkan kita di dalam menjalani dunia yang sedang kacau balau. Banyak pendapat yang mempengaruhi pikiran kita. Apakah pendapat-pendapat tersebut akan membuat kita menjadi takut sehingga kuasa Tuhan menjadi tak berlaku lagi bagi hidup kita? Keyakinan kita terhadap firman-Nya menjadi terpengaruh oleh karena pendapat-pendapat tersebut. Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini merupakan jaminan suatu berkat bagi murid-murid Tuhan ketika Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Janji ini juga masih berlaku sama dengan kita. Tuhan ingatkan kembali. Situasi pandemi sekarang ini, dunia yang kacau balau sekarang ini, Tuhan kembali ingatkan, jangan gelisah hatimu. Sekarang ini, siapa kita sebenarnya? Apakah kaum yang diberkati oleh karena kita masih teguh mempercayai firman Tuhan? Siapa kita sekarang ini? Apakah kita keturunan Abraham yang menerima janjinya dan kita juga menerima janji tersebut? Siapa kita sekarang ini menghadapi dunia yang kacau balau seperti sekarang ini?
Apakah kita berdiri di atas ketakutan kita? Atau kita terobos ketakutan kita? Yesus tahu bahwa kita akan mengalami keadaan yang sulit. Tetapi Dia mengundang kita untuk percaya kepadanya. Untuk percaya pada janjinya. Bahwa Dia akan kembali untuk kita dan tinggal bersama kita selamanya. Setiap pengikut Yesus dapat mengklaim janji ini. Saya adalah pengikut Yesus. Saya juga berhak mengklaim janji ini. Tapi apakah hanya berhak saja? Bagaimana hubungan yang kita bangun kepada Tuhan? Mari kita kembalikan hubungan yang retak itu kepada Tuhan supaya kembali bagus, sehingga ketakutan kemelut dunia sekarang ini bukan kita hadapi dengan gelisah. Bukan kita hadapi dengan ketakutan yang luar biasa. Perlukah kita berjaga? Kita harus tetap berjaga. Kita harus tetap waspada. Tetapi bukan menjadi gelisah, takut, sehingga kita menjadi jauh dari Tuhan. Kita harus menghadapi kesulitan dengan hati yang tidak gelisah. Menjadi suatu pertanyaan. Sebelum saya tutup, saya punya firman yang saya sampaikan. Dapatkah kita yang mengaku sebagai pengikut Yesus mengalami kedamaian saat menghadapi bencana? Kita mengaku sebagai pengikut Yesus. Bisakah kita tidak terlalu gelisah menghadapi banjir, topan, kebakaran, dan lain sebagainya? Nah, hal inilah yang menjadi suatu pertanyaan bagi kita pada saat sekarang ini. Ketika rumah saya diombrak-abritkan angin, saya nangis. Nggak tahu saya apa yang saya takutkan. Tapi suami saya ketawa. Kamu itu saja sudah menangis. Saya malu dengan diri sendiri. Saya mengaku pengikut Tuhan. Tapi masalah kecil seperti itu saja. Kok saya takut? Apa yang mau kamu takutkan? Jadi saya ditertawainya. Karena saya ditertawai, maka saya menjadi malu. Saya malu yang mengaku bahwa saya adalah pengikut Yesus. Kok masalah seperti ini saya harus apa? Takut? Saya harus menangis? Kehidupan saya itu dilihat oleh orang lain. Menjadi pertanyaan, siapakah kita ini? Apakah kita termasuk keturunan Abraham yang masih menerima janjinya, sehingga sampai sekarang janji itu berlaku atas diri saya, sehingga ketika kesulitan itu datang, saya bisa tenang, tidak gelisah, tidak ketakutan, karena saya masih mempunyai Tuhan, karena saya tetap mengingat janji Abraham tersebut kepada saya sebagai kaumnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Kiranya firman itu dapat tumbuh dalam hati kita menjadi pelaku firman dan tidak takut. Karena Tuhan berkata, jangan takut. Pada malam hari ini, malam permintaan doa, kita memohon kepada Tuhan apa saja yang perlu kita bawa dalam doa, permohonan kita dipersilahkan. Dan sebagai doa permohonan nanti kita undang Pak Kapurba. Yang pertama dulu, jangan jemu-jemu kita mendoakan Ibu Malem Pandia yang kemo lagi sudah kemo dan mengalami sedikit kelemasan, dan juga Chris Bu Rusti Moyang nyonya sendiri yang sudah dioperasi. Dan
ada lagi dari kita semuanya? Dipersilahkan. Baiklah, saya sadar bahwa diri saya sudah mulai tua. Rupanya tanya jawab dulu ya, tanya jawab dulu baru doa permohonan. Sudah banyak kelupaan dalam pikiran saya. Baiklah, kita akan membuka ruang tanya jawab. Nanti baru kita dalam doa permohonan. Mungkin ada pertanyaan yang ataupun hal-hal yang perlu kita diskusikan atau keterangan tambahan, dipersilahkan. Baiklah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Apa saja yang perlu kita bawa dalam doa selain Ibu Malam Pandia dan Ibu Kris, apalagi yang perlu kita bawakan di dalam doa? Mungkin yang ketiga, kita berterima kasih kepada Tuhan karena pada hari ini Pak Asri Tonga bertambah umurnya. Kita doakan juga Bapak ini semakin diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada lagi yang lain? Mungkin kita doakan Bu, satu, nanti ini kan KKR satelit khusus kelas baptisan sedang berlangsung. Kita doakan juga anak-anak kita agar dapat menyerap pelajaran dengan baik yang diberikan setiap malam, hingga pada akhir KKR kita nanti di gereja ketika penuaian Roh Kudus akan bekerja, dan kita berharap anak-anak kita yang sudah dapat mengerti pelajaran dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya pribadi melalui baptisan. Terima kasih. Terima kasih. Masih adakah saudara-saudaraku? Kalau tidak ada lagi, mungkin itu yang perlu kita bawakan dalam doa. Dan kesehatan kita semuanya, Jemaat Leu KBC. Dipersilakan Pak Kapurba untuk memimpin kita di dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Maha besar Bapa kami yang berada dalam tahta kerajaan surga, syukur dan terima kasih Tuhan kami ucapkan kehadiran-Mu yang suci. Bila mana Tuhan Engkau masih memberi kesempatan kepada kami satu malam lagi untuk dapat mendengar firman Tuhan, untuk bersekutu saudara bersaudara dalam perbaktian dalam virtual Zoom ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada masing-masing kami. Dan pada malam hari ini Tuhan kami telah dilayani oleh hamba-Mu, Nyonya Ibu Desi Huta Barat. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah dibawakan, sebagaimana perlindungan-Mu kepada Abraham ketika menjalani hidupnya dengan satu pilihan. Kami melihat Tuhan bagaimana Abraham mengandalkan Tuhan di dalam segala pekerjaannya, segala pilihannya. Kami dapat membaca dengan jelas sejarah kehidupan Abraham ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati dia, memberkati anak dan cucunya, begitu keturunannya yang begitu banyak, memberkati dia dalam kelimpahan dan memberkati dia dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan berkat yang sama juga Kau berikan kepada kami di dalam kami menjalani hidup kami di masa-masa akhir dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu akan mengingatkan kami agar kami juga dapat membuat satu pilihan yang tepat dalam hidup kami, dalam mengambil keputusan apapun dalam hidup kami, terkhusus dalam keputusan kami untuk mengikuti Yesus sebagai juru selamat pribadi kami. Biarlah Tuhan pada malam-malam berikutnya kami berdoa kepada keluarga Nyonya Marpau Huta Barat,
Biarlah Engkau memberkati keluarga ini, memberkati Pak Marpaung, memberkati anak-anak yang telah Kau titip di tengah-tengah keluarga ini, memberkati pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesehatan yang sempurna, Engkau memberikan pencarian yang baik. Terkhusus Tuhan Engkau memelihara iman keluarga ini dalam menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami juga berdoa Tuhan pada malam hari ini kepada beberapa anggota jemaat kami yang sedang sakit, Nyonya Surbakti Berupandia, saudara-saudari Malam Krina Pandia Tuhan, di mana kami sudah mendengar, sudah melakukan kemoterapi kembali. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami seluruh anggota jemaat Anna Maria Lewel KBC dan semua keluarga mengharapkan ada satu mujizat yang akan Kau berikan di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Ada kesembuhan yang sempurna akan Kau berikan kepada saudara-saudari kami ini Tuhan. Sehingga keluarga ini akan melihat campur tangan Tuhan dalam segala proses kehidupan mereka. Sehingga mereka merasakan ketika mereka mendekat pada Tuhan, Tuhan akan memberi kebahagiaan kepada mereka. Biarlah Tuhan dalam proses kesembuhan ini, Engkau memberikan yang terbaik bagi keluarga ini. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengar doa kami. Begitu juga kepada anak kami Chris, Nyonya Sembiring, Chris Tumeang, bila mana sudah menjalani operasi Tuhan. Dan pada saat ini sedang menjalani pemulihan dalam kesehatan yang berkati dia Tuhan. Jamah tubuhnya Tuhan, biarlah kesembuhan yang sempurna akan menjadi bagian dari anak kami Chris. Memberkati suaminya, memberkati putranya, terus juga memberkati orang tuanya yang jauh dan yang dekat. Biarlah Tuhan Kau memberi kesabaran kepada orang tuanya, kepada suaminya, agar dapat merawat Chris dengan baik. Sehingga Chris akan dapat sembuh dan dapat kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarga, dan akan bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa kepada KKR Satelit, KKR kelas baptisan yang sedang berjalan. Di surga kami telah menjalani beberapa hari kelas baptisan ini. Dan para orang-orang tua jemaat dari distrik kami sudah memberikan pemaparan mengenai doktrin gereja Masehi Advent hari ke-7. Biarlah ini akan tertanam di hati anak-anak kami, sehingga mereka akan memahami dan dapat mengetahui apa dasar-dasar kepercayaan kami dan apa pengharapan kami ketika kami menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Harapan kami Tuhan ketika anak-anak ini akan menyelesaikan seluruh rangkaian dari doktrin, 28 doktrin ini Tuhan, dan Roh Kudus akan bekerja di hati mereka. Biarlah Tuhan ketika mereka sudah mengetahui dan menerima, biarlah mereka akan dapat menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadinya dan menerima baptisannya. Kami juga berdoa Tuhan, malam hari ini adalah hari yang istimewa bila mana hamba-Mu Bapak Asili Tonga berulang tahun. Biarlah Tuhan Engkau pertambahkan kesehatan, Engkau pertambahkan kebahagiaan, Engkau pertambahkan rezeki yang cukup Tuhan kepada Pak Silitonga sebagai kepala keluarga, memberkati keluarga ini, memberkati istri dan berkati putri-putri beliau. Biarlah Tuhan akan pakai keluarga ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan kami di dalam penginjilan. Kami berdoa Tuhan, biarlah iman juga Kau pertambahkan kepada Pak Silitonga, sehingga kebahagiaan akan menjadi bagiannya ketika bertambahnya usianya 1 tahun. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami semua. Tuhan, terima kasih Tuhan, bila mana pada minggu-minggu yang lalu ada banyak keluarga, ada banyak anak-anak kami yang terkena COVID-19 Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini, pada saat ini kami sudah sembuh semuanya Tuhan. Ini semua adalah karena campur tangan Tuhan di dalam gereja kami, di dalam persekutuan kami. Ketika kami semua jemaat pribadi lepas pribadi mendoakan dan
berharap, memohon kepadamu. Tiada yang mustahil, sehingga kesembuhan Kau berikan kepada kami semua, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Kami merasakan begitu baiknya Tuhan di tengah-tengah jemaat kami. Sehingga Tuhan, biarlah persatuan, roh persatuan dan kesatuan akan selalu ada di tengah jemaat kami. Dengan penuntunan dari gembala jemaat kami, Pendeta Sembiring dan ibu-ibu, biarlah Tuhan beliau juga dapat menggembalakan kami, sehingga kami akan selalu ada dalam jalan yang benar, sehingga kami dapat bersatu di dalam jemaat ini. Bapa di surga, biarlah seluruh rangkaian acara yang telah kami lakukan pada malam hari ini, semuanya ini menjadi bawa-bawana harum kehadirat-Mu yang suci. Bila ada salah dan dosa yang kami lakukan selama perbaktian kami pada malam hari, Tuhan, biarlah Tuhan dengan kerendahan hati kami memohon maaf hadirat. Biarlah Engkau maafkan kami, Tuhan, sehingga segala permohonan yang kami telah layangkan ke hadapan-Mu dapat Engkau dengar, dapat Engkau jawab, dan Engkau berkati. Inilah doa dan pengharapan kami, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk menutup acara perbaktian kita ini, kita bernyanyi dari Logisyon nomor 402. 402. Ingat selalu nama Yesus.
Doa penutup dipimpin oleh Ibu Desi Huta Barat. Dipersilakan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tetap bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih-Mu lah yang luar biasa bagi kehidupan kami, sehingga kami bisa bersama-sama melakukan kebaktian ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena berkat-Mu yang luar biasa tersebut. Kami tetap berharap lindungan-Mu, kasih-Mu masih berlaku atas kehidupan kami untuk hari-hari kami selanjutnya. Kau memberkati seluruhnya Bapa, saudara bersaudara kami di jemaat-Mu ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Amin. Sekianlah acara permintaan doa kita pertengahan Sabat pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah dibagikan. Terima kasih buat lagu spesial. Terima kasih buat kehadiran kita semuanya. Pengumuman bagi kita, Rabu malam depan kita bergabung ke acara KKR Raya kita Semedan Baru 1. Yang tidak berhalangan boleh datang ke gereja, namun bila berhalangan kita bisa mengikutinya melalui live Zoom. Dan untuk tanggal 20, 2 minggu kemudian, kita kembali mengadakan Rabu malam kita. Sebagai pembicara adalah Bapak S. Panjaitan, dan MC Ibu E. Sigalingging, dan sebagai lagu spesial Ketua Jemaat Ebenezer, keluarga J. Sihota. Akhir kata, Tuhan memberkati kita. Shalom dan selamat malam, atau mungkin ada